ruang lagi kalau yang bisa yang 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 di masuk ada kalau ini kalau ini kalau di kalau itu kalau di yang kita pesan masuk yang itu kemudian kalau sih kalau itu kalau yang kita pesan di mana itu pesan kalau dari masuk itu kalau yang masuk 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 yang di mana itu di mana ini kalau saya yang kopi tapi kalau saya oh itu sebenarnya tadi kemudian nanti kalau kalau yang itu yang itu kita kalau itu lagi ada oh itu yang oh yang jalan sama saya ya, kita lanjutkan di pembahasan subbab 4.1. Kita masih di dasar-dasar di ruang topologis. Sebelumnya kita sudah mendefinisikan apa itu ruang, apa itu topologi dan ruang topologi atau ruang topologis ya, karena topologinya itu jadi sifat untuk ruangnya. Sekarang kita akan memberikan beberapa terminologi-terminologi yang penting terkait dengan topologi. Definisi. Let O1 and O2 be topologies on a set M. Misalkan O1 dan O2 itu adalah dua topologi di set M. If O1 itu subset O2, then we say that O1 is a coarser or weaker topology than O2. Jadi misalkan O1 itu kurang subset dari O2, maka kita sebut bahwa O1 itu coarser atau weaker topologi than O2. Equivalently, we say that O2 is finer or stronger than topology in O1. Dan O2 yang kalau O2-nya itu lebih besar dari O1, kita sebut sebagai finer atau stronger. Clearly, the chaotic topology is the coarsest topology on any set, while the discrete topology is the finest. Ya, secara logis kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa chaotic topology tadi yang di pembahasan sebelumnya itu adalah topologi yang isinya himpunan kosong dan M, itu adalah yang paling kasar, sedangkan halus, fine itu halus, dan discrete topologi itu adalah topologi yang paling halus. Definition, definisi lanjutan. Let M, O be a topological space. Misalkan M, O itu adalah ruang topologis. A subset S on M is said to be open with respect to O if S in O, and closed with respect to O if M komplement S itu anggota O. Jadi misalkan M, O itu anggota ruang topologis, maka sebuah atau subhimpunan S dari M itu disebut open jika S itu anggota O. Jadi dia disebut open jika sebuah subhimpunan di M itu kita sebut terbuka jika subhimpunan itu anggota topologi. And closed with respect to O if M subset M komplement S subset O. Dan kita sebut closed jika M dikurangi O, M dikurangi S itu anggota O. Jadi himpunan seluruhnya totalnya kalau dikurangi dengan S, maka dia anggota O. Notice that the notion of open and closed as defined are not mutually exclusive. Dia tidak mutually eksklusif, sehingga suatu subset dari M itu bisa open dan bisa close. Bisa juga tidak open dan tidak close. Jadi bisa open, bisa close, bisa open dan close, bisa tidak dua-duanya. A set could be both, neither, or one and not other. Jadi bisa aja keduanya, tidak keduanya, atau satu saja. Maksudnya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Example 4.5, let M, O be a topological space. Misalkan M, O itu adalah ruang topologis. Dan himpunan kosong empty set is open in any O, however empty set is also closed since M complement empty set itu sama dengan M dan M itu selalu di O. Similarly for M. Jadi ini untuk sembarang ruang topologis, maka himpunan kosong itu selalu open dan close secara bersamaan karena tadi dia sesuai definisi. Jadi kita kalau membahas matematika, kita logika kita atau struktur cara berpikir kita sesuaikan dengan definisi yang diberikan.
biasanya definisi punya intuisi atau punya tujuan, tetapi ketika sudah ya tahu tujuannya dan definisinya sudah diberikan, kita manggut-manggut saja. Maksudnya ya ya kita sesuaikan cara berpikir kita dengan definisi yang diberikan. Then empty set is open since empty sets in O. Ya, ini jelas sekali ya, karena dari definisi topologi itu empty set selalu ada di O, dan M minus O itu sama dengan M, dan M itu ada di O, sehingga empty set itu selalu empty set itu open dan close sekaligus. Similarly for M itu selalu di O sehingga dia open, dan M dikurangi M sama dengan empty set itu in O, dan M itu juga close. Example 4.6, let M be ABC. Nah, ini contoh topologi yang tadi, contoh ruang topologis yang tadi. M itu adalah ABC dan topologinya itu adalah himpunan kosong A, B, ini kurang B. Wait. Kita ikuti saja dulu. Bentar, tapi apakah dia ruang topologi? Sembarang dua interseksinya ya dia ruang topologi ya, sembarang dua interseksinya itu anggota O juga, sembarang gabungannya juga anggota O juga. Good. Jadi kalau B nya kita hapus, dia tetap ruang topologi. Then A is open but not closed. A is open. Kenapa A open? Karena A itu ada di O. A itu subset M dan A itu anggota O. Ini subset M dan E ini anggota O, sehingga dia open but not close. Dia nggak close karena M komplement A itu sama dengan AB. Wait. Oh, BC ya. E komplement N sama dengan BC, tetapi BC ini tidaklah merupakan anggota O, sehingga dia tidak memenuhi definisi close. Not close. Ini open. BC is close but not open. BC itu close ya, BC itu close. Kenapa BC close? Karena M dikurangi BC itu adalah A, dan A ini merupakan anggota O, sehingga dia memenuhi syarat close. Tetapi not open. Dia kenapa tidak open? Karena BC ini bukanlah anggota O. Karena definisi open tadi itu dia anggota O. And B neither open nor close. Kenapa B itu tidaklah terbuka dan tidak tertutup? B bukan anggota O, karena ya di dalam O ini nggak ada anggota O ini. B bukanlah anggota O. Ya jelas dari definisi. Dan dia tidak close. Coba kita cek M dikurangi B. M dikurangi B adalah A, C, dan A, C ini bukanlah anggota O, sehingga B kalau kita cek dia tidaklah close dan tidaklah open. Ya ini masih sederhana karena kita masih read the definition aja. Jadi kita diberikan apa, kemudian kita cek definisinya apakah yang dipersoalkan itu, apakah yang ditanyakan itu sesuai dengan definisi atau tidak. Yang ditanya A ya kita cek sesuai definisi tadi, open dan close. BC kita cek apakah dia open dan close. B itu kita cek apakah open dan close sesuai definisi dari. Jadi ya tinggal ikut-ikut aja dengan cara berpikir runtut dan logis dan matematis. Memang harus dibiasakan, tapi mungkin yang bukan yang dari SMA belum ketemu dengan cara yang struktur seperti ini, yang abstrak, atau yang dari fisika juga kalau belajar matematika yang rigor seperti ini agak suka berpikirnya loncat-loncat. Tapi belajar matematika itu membuat kita belajar cara berpikir runtut dan sistematis. Ya, kalau dilihat-lihat kan memang maksudnya apa yang dipelajari di sini ya
sesuai definisi, kemudian runtut sistematis seperti itu. Bagus, tauqifiyah. We'll define what is called the standard topology on RD, where RD itu sama dengan R cross R cross R D times. Kita akan membahas yang disebut dengan ruang topologi standar atau ya ruang topologi standar atau ruang topologi alamiah yang ada di R pangkat D, di mana R pangkat D itu adalah himpunan bilangan real yang kita Cartesian produkkan D kali. We will need the following auxiliary definition. Kita butuh definisi berikut ini untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan standar topologi. Definition for X in RD, misalkan X itu adalah titik di ruang R pangkat D atau ya R pangkat D and any R in R plus, yang R plus ini didefinisikan sebagai sembarang anggotanya yang positif. Jadi R plus itu yang lebih dari 0. Misalkan X itu R pangkat D dan R itu adalah bilangan real positif ya. Kalau dibahasakan sederhana seperti itu. We define the open ball of radius R around the point X. Kita definisikan ruang bola terbuka of radius R around the point X sebagai BRX. Jadi BRX ini adalah bola terbuka dengan pusat X dan radius R. Yaitu adalah Y anggota RD. Jadi bola terbuka ini apa? Bola terbuka ini adalah titik-titik di RD sedemikian rupa sehingga jaraknya itu adalah kurang dari R ya. Jadi dia bola tanpa kulitnya yang jari-jarinya R. Ya sangat-sangat jelas maksudnya ya. BR bola terbuka itu adalah bola terbuka di ruang berpangkat RD yang jari-jarinya itu kurang dari R. Jadi dia bola pejal gitu, tapi kulitnya kita buang. Where X sama dengan X1, X2 sampai XD dan Y sama dengan Y1, Y2 sampai YD. With XI, YI itu anggota R. Remark the quantity square root sigma I equal 1D is usually denoted by ini. Square root ini biasanya dituliskan sebagai jarak ini, where titik ya ini simbol ini atau norm ya is the two norm on RD. Jadi dia adalah two norm on RD. Nanti sepertinya nggak dibahas di sini. Kalau bahas analisis fungsional nanti kita bahas n norm ya di RD. However, the definition of norm on a set requires the set to be equipped with a vector space structure which we haven't defined yet. Ungkapan atau konsep norm, saya lupa bahasa Indonesianya apa, kayaknya jarak. Konsep jarak di sebuah himpunan itu membutuhkan struktur ruang vektor, tetapi kita belum mendefinisikan ruang vektor sehingga while our construction does not. Tetapi di konstruksi ini definisi dari bola terbuka ini tidak butuh atau ya tidak butuh atau konstruksinya itu tidak menggunakan ruang vektor sehingga kita nggak
menggunakan bahasa norm atau jarak. Moreover, our construction can be proven to be independent of the particular norm used to define it, i.e. any other norm will be induce some topological structure. Any other norm will induce the same topological structure. Konstruksi ini itu tidaklah atau independen dari norm yang digunakan, sehingga sembarang jarak yang dipakai itu memberikan struktur topologi yang sama, karena memang definisi dari bola terbukanya independent of norm used ya. Nah, ini masih membahas bola terbuka. Kita lanjut atau kita bahas apa itu topologi standar di R pangkat D.